Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini aku akan membahas tentang berita yang sedang viral atau heboh beberapa hari ini ya. Jadi mungkin kita sudah tahu dari grup WA atau bahkan dari berita langsung ya tentang berita masalah sertifikat tanah ya. Jadi di sini kita lihat di Detik Finance ini tanggal 3 Februari hari Rabu ada berita siap-siap sertifikat tanah asli bakal ditarik BPN. Nah, kemudian di situ di grup itu ada berbagai macam komentar ya, pro dan kontra. Nah, kemudian kalau kita baca ya di berita ini bahwa sertifikat tanah asli atau yang lama bakal ditarik dan diganti dengan elektronik. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang baru diteken tanggal 12 Januari 2021 lalu. Jadi ini baru belum ada 1 bulan bahwa sertifikat tanah elektronik itu bisa didapatkan masyarakat dengan cara menukarkannya ke kantor pertanahan. Jadi nanti kita sebagai pemilik sertifikat tanah itu harus menyerahkan kepada pemerintah melalui kantor pertanahan. Kepala Pusdatin dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR BPN Virgo Eresta menjelaskan maksud dari kata ditarik adalah menyerahkan sertifikat lama berbentuk fisik ke kantor pertanahan kemudian diubah menjadi elektronik. Nah, di sini ada beberapa kekhawatiran dari masyarakat. Mungkin diantaranya ada yang khawatir sertifikat aslinya hilang atau data yang ada pada sertifikat elektronik itu dikhawatirkan akan berbeda dengan sertifikat fisik yang diserahkan. Ya memang biasanya untuk salah satu peraturan maupun kebijakan itu ada pro dan kontra ya. Cuman saya nggak akan bahas pro kontranya, tapi kita akan mencoba mengatasi apabila terjadi masalah atau kita bagaimana supaya tidak terjadi masalah pada saat sertifikat asli kita ini diserahkan kepada pemerintah. Nah, di sini masih ada lanjutannya ya. Misalnya saya mau ubah datang ke kantor kasih sertifikat lamanya, BPN akan memberikan sertifikat elektronik. Jadi definisi menarik dari pasal itu saat orang datang ke BPN maka ditarik sertifikat tersebut, maksudnya diserahkan kemudian diganti. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang masih agak ragu ya dengan penggantian dari fisik ke elektronik ya. Memang ada baik dan ada sisi buruknya juga ya. Mungkin kalau orang yang biasa pegang fisik ya, itu kalau nggak pegang rasanya kok kayak nggak punya sertifikat ya. Cuma kalau kita lanjutkan lagi ya dari berita ini, jadi nanti akan dikirim ke alamat elektronik masyarakat. Mungkin ini maksudnya ke email ya. Jadi sertifikat elektronik itu akan dikirim ke email masing-masing masyarakat. Kalau mau di-print dan di-figura, nah ini poinnya di sini, kalau mau di-print dan di-figura, ya silahkan saja. Cuma yang penting datanya sudah ada di database gitu. Jadi data itu akan ada di database. Nah, kalau ini ya, di sini ada berita selanjutnya. Nah, ini ada ditulis masyarakat bakal dapat sertifikat tanah elektronik akhir 2021. Nah, ini ada contoh dari
bentuk sertifikat elektronik tersebut ya. Kebetulan di dalam grup WA juga aku mendapatkan video, jadi ada video tentang perubahan sertifikat tanah fisik menjadi elektronik. Nah, ini mari kita coba simak dulu ya video berikut ini ya. Para pemilik tanah di negeri ini, bersiaplah dengan aturan baru. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil baru saja mengeluarkan peraturan menteri tentang sertifikat elektronik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang ingin mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Kedepan, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk elektronik atau sertifikat L. Untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini, instansi terkait harus membuat validasi terlebih dahulu dengan sertifikat tanah sebelumnya. Belait ini akan membuat sertifikat tanah asli nantinya tidak lagi tersimpan rapi di rumah, tetapi wajib diserahkan ke pemerintah. Dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Aturan tersebut tertera dalam pasal 16 yakni: pertama, penggantian sertifikat menjadi sertifikat L termasuk penggantian buku tanah, surat ukur, dan atau gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Kedua, penggantian sertifikat L sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat pada buku tanah, surat ukur, dan atau gambar denah satuan rumah susun. Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah di kantor pertanahan. Keempat, seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan alih media dan disimpan pada pangkalan data. Belait ini sudah diteken oleh Sofyan Djalil sejak 12 Januari 2021 yang lalu. Nah, berdasarkan video ini, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang diserahkan nanti itu berupa sertifikat tanah beserta dengan bukti pendukung lainnya ya. Seperti kalau tadi itu disebut ada buku ya, buku kepemilikan kalau nggak salah dari video tadi. Jadi dijadikan satu warkah, namanya itu disebutnya warkah nih kalau kita lihat artinya ya. Warkah itu adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian fisik dan data yuridis. Jadi alat pembuktian fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Warkah disimpan dan dipelihara keasliannya sebagai arsip hidup oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi di kantor pemerintahan ini akan ada dokumen yang disebut warkah. Warkah itu gabungan dari beberapa bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sah, dan nanti di dalam warkah itu ada mungkin nantinya akan ada nomor yang kita akan diberikan nanti, dan itu akan terdapat bukti-bukti kepemilikan yang sah. Jadi dalam menyikapi ini, apabila nanti kita sudah wajib menyerahkannya, ada baiknya mungkin bagi yang khawatir ya, untuk khawatir akan perubahan ataupun kepemilikannya, khawatir pindah tangan atau bagaimana, kalau saran saya ya sebaiknya mungkin difotokopi ya, seperti kata teman-teman di grup juga, difotokopi aja yang banyak gitu kan. Nah, bisa juga dengan fotokopi, ataupun kalau ada alat perekam seperti scanner maupun dengan HP juga bisa ya. Jadi dengan HP kita foto, kemudian hasil foto dari dokumen tanah tersebut kita simpan ya. Jadi di foto yang lengkap semuanya, bukti-bukti pendukung untuk kepemilikan tanah kita, lalu dijadikan satu file yang kita simpan, baik itu di media seperti mungkin flash disk atau CD, atau bahkan yang lebih aman lagi disimpan di cloud ya, seperti di Google Drive atau ya, fasilitas lainnya juga bisa ya. Jadi supaya mudah kita akses, atau bisa juga kita simpan di email ya. Kadang orang nyimpan data-data itu melalui email, nah itu juga bisa. Mungkin yang lebih simpel itu di Google Drive dan email ya. Jadi supaya kita punya bukti otentik kepemilikan tanah itu, dan apabila terjadi perselisihan maupun
nama yang tertera mungkin kurang pas, itu kita masih ada bukti sah yang tadinya kita miliki, karena bukti-bukti tersebut akan dikumpulkan oleh kantor pertanahan. Jadi itu cuma saran saya ya, mungkin supaya aman ya, dan kita nggak perlu terlalu khawatir. Jadi ada bukti yang kita pegang, walaupun nanti secara fisik surat tanah itu akan disimpan di kantor pertanahan, tetapi kita mempunyai bukti secara elektronik dan kita pun memiliki surat tanah elektronik yang sah ya. Jadi bahwa nanti akan ada yang seperti ini ya, gambar nih, gambar denah elektronik. Jadi ini lengkap juga ya, ini untuk gambar denahnya, nanti ada surat tanahnya juga. Nanti kita nggak tahu bentuknya pastinya nanti seperti apa ya, nanti ditunggu. Yang jelas kita untuk antisipasi kita harus memiliki bukti kuat dari kepemilikan tanah kita melalui dokumen yang telah kita simpan tadi di baik di Google Drive maupun di email. Jadi direkam dulu, mau itu di fotokopi, mau itu di scan ataupun kita foto. Dengan HP pun bisa kita foto, lalu kita simpan di media yang menurut kita aman. Oke, cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.